Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Senuda, NIM 3520087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Arif Hasanul Munah, HLJNA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan tentang menyebarkan al-ma'ruf dalam sebuah hadis yang berisikan sebagai berikut. Hadis sebagai berikut. An Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Jadi sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk melakukan amal kebaikan kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun amal kebaikan sekecil apapun itu, kita tidak boleh meremehkannya. Wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin thaliq. Jika kamu tidak menemukan amal kebaikan, maka temuilah saudaramu dengan wajah tersenyum. Jadi jika kita tidak melakukan kebaikan, semisal kita tidak menolong sesama ataupun bersedekah, tetapi dengan wajah tersenyum kepada saudara kita, teman kita, ataupun tetangga kita, itu sudah termasuk melakukan amal kebaikan. Wa nistarroita lahman au tobahta qidra. Dan jika kamu membeli daging atau memasaknya, fa'aksir maraqatahu, perbanyaklah kuahnya. Jadi apabila kita membeli sesuatu ataupun memasak sayur misalnya, diperbanyaklah kuahnya. Jadi kita bisa memberi sebagian yang kita miliki kepada tetangga kita atau saudara kita. Wahrif lijarika minhu, kemudian berikan sebagian kuahnya kepada tetanggamu. Wala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Abu Isa berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Dalam hadis ini berisi bahwa kita sebagai umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus melakukan perbuatan baik. Berarti kita harus melakukan amal kebaikan sekecil apapun itu, seperti tersenyum ketika menemui saudara kita. Walaupun hanya senyum, kita sudah melakukan amal kebaikan. Tidak hanya itu, dengan kita membeli atau memasak daging dengan diperbanyak kuahnya, lalu kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita, kita juga sudah melakukan amal kebaikan. Jadi sekecil apapun itu kita tidak boleh menyepelekannya, karena itu juga akan berdampak baik juga buat kita sendiri. Terus dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi memerintahkan, janganlah kalian meremehkan perbuatan al-ma'ruf. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Kata ma'ruf berasal dari kata kerja arafa yang artinya mengetahui, mengenal, ataupun mengakui. Al-ma'ruf berarti sesuatu yang baik menurut pandangan umum dan adat suatu masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai agama. Menurut Nurhalis Majid, al-ma'ruf berarti yang telah diketahui, yaitu yang telah diketahui sebagai baik dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktu pada waktu dia hadir. Perkataan ma'ruf berkaitan
berkaitan dengan perkataan al-uf, yang berarti adat. Kata ma'ruf memang biasanya digandengkan dengan kata mungkar. Perintah untuk berbuat ma'ruf seringkali didampingi larangan untuk melakukan perbuatan mungkar. Jadi al-ma'ruf itu hal-hal baik, jika mungkar itu hal-hal buruk. Nah, macam-macam al-ma'ruf dapat dibagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada perbuatan al-ma'ruf dengan manusia, dan yang ketiga ada perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Yang pertama ada perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kewajiban beribadah sebagai seorang muslim. Jadi karena kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan. Nah, perbuatan al-ma'ruf dengan Allah ini contohnya seperti mengajak teman atau saudara kita untuk menjalankan sholat, terus mengajak mengaji bersama. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada perbuatan al-ma'ruf dengan sesama manusia. Contohnya seperti memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Tapi tidak harus dengan harta. Misal kita tidak mampu dengan memberikan uang, kita juga bisa dengan membantu seperti tenaga, kita menolong jika ada yang kesusahan atau lainnya. Karena sebagai seorang muslim kita itu dianjurkan untuk saling membantu. Lalu dengan bertegur sapa. Jadi dengan bertegur sapa dan menjalin tali silaturahmi sesama saudara kita juga termasuk amal kebaikan. Hal-hal tersebut itu sederhana tetapi dapat berdampak baik juga bagi kehidupan kita. Yang ketiga ada perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita harus mengajak sesama manusia untuk menjaga lingkungan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya ada fungsi al-ma'ruf dalam kehidupan berdakwah. Dalam berdakwah sendiri, poin al-ma'ruf adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah dakwah, atau bisa dikatakan al-ma'ruf ini adalah kunci dari materi dakwah. Yang diharapkan adalah perbuatan-perbuatan al-ma'ruf menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat. Sebab jika al-ma'ruf menyebar di tengah masyarakat, maka kedamaian dan kenikmatan hidup akan dapat dirasakan. Jadi lebih baik jika al-ma'ruf itu menyebar, karena al-ma'ruf itu hal-hal kebaikan, jadi dapat dirasakan baik juga bagi kehidupan kita. Jadi fungsi al-ma'ruf sebagai berikut. Yang pertama ada untuk menyelesaikan masalah umat sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan, dan menciptakan suasana kesolihan dengan adab dan keutamaan. Yang kedua ada untuk menutupi celah-celah kemungkaran dan keburukan dan menghapus angan-angan yang menjadi sumber syubhat. Yang ketiga ada membentuk pola pikir seorang muslim untuk rakus terhadap adab-adab keutamaan yang menjadi sumber kemuliaan umat ini. Yang keempat ada membangkitkan rasa ukhuwah, tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, dan saling perhatian satu sama lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.